Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Tentu ya sama-sama kita ketahui bahwa khutbah Jumat itu merupakan salah satu rukun ataupun hal yang harus ada dalam salat Jumat. Dan khutbah Jumat ini sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan kaum muslimin terutama laki-laki hukumnya wajib untuk salat Jumat, mengingatkan kepada mereka untuk beramal saleh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, ajarkan kepada mereka ilmu agama yang bermanfaat bagi mereka. Ini seharusnya. Kalau kita simak dan kita perhatikan di beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau menyampaikan hal-hal yang bisa membuat kaum muslimin bertambah imannya, bertambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut bermaksiat kepada Allah dan termotivasi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah seharusnya bagi setiap khatib menyampaikannya kepada para jamaah pada waktu sholat Jumat. Nah, bukan sebaliknya ya ketika seorang khatib itu memberi provokasi ataupun menjadi provokator untuk menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Ini sebaiknya dihindari. Apalagi ya para ulama kita menyebutkan memang betul terkadang kita dapati kezaliman para pemimpin kita. Iya, itu pasti ada. Kita rasakan dan kita lihat. Tapi ya para ulama kita menasihati kita sebaiknya ketika kita menasihati para pemimpin kita hendaklah secara diam-diam, bukan tempat terbuka ataupun memberikan rasa benci, dan dikhawatirkan ialah akan ada orang-orang yang menjadi termotivasi untuk memberontak, membuat kekacauan ya di antara kaum muslimin ataupun di negeri kita ini. Maka oleh sebab itu hendaklah para khatib yang menyampaikan kalau seandainya memang ini sebuah kezaliman, yang disampaikan ialah kezaliman tersebut, bukan malah menghujat atau apalagi mencaci maki. Ya ini diantara perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Kemudian juga bagaimana sikap kita sebagai para jamaah? Tentu kita bersabar. Jangan pula kita tergesa-gesa membuat keributan pula. Ya kemudian kita perintahkan kepada khatib turun Anda dari situ, enggak seperti itu. Sehingga dikhawatirkan bisa batal semuanya atau tidak terjadi sholat Jumat pada waktu itu. Kita bersabar, dan kalaupun kita bisa, kita menasihati dan berdiskusi kepada khatib tersebut. Sampaikan kepada dia bahwa sebaiknya isi khutbahnya ialah untuk memberi motivasi kepada kaum muslimin bersabar. Kemudian juga memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin yang soleh ya kepada negeri kita ini. Begini yang sebaiknya. Ya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah, yang namanya pemimpin yang zalim itu bukan pada masa sekarang ini saja. Zaman dahulu juga banyak ya, kita akan dapati beberapa kisah para ulama kita bagaimana mereka itu dipenjara oleh pemimpin-pemimpin mereka, dan mereka sudah mengajarkan kepada kita bagaimana tindakan kita sabar. Yakinlah pasti Allah Subhanahu wa taala, dan mohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita ya pemimpin-pemimpin yang soleh. Wajib dipahami ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah perbaikilah ya para pemimpin kami. Ya terkadang memang di hati kita ini karena sudah tidak suka dengan pemimpin yang ada umpamanya. Ada orang umpamanya tinggal di sebuah zaman, dia memiliki pemimpin yang tidak dia senangi atau pemimpin yang zalim, sehingga dia berat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika dia berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki negerinya, memperbaiki pemimpinnya, bukan berarti pemimpin yang sekarang ada waktu itu yang akan berubah, belum tentu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan bagi mereka pemimpin-pemimpin yang soleh. Maka oleh sebab itu di antara sunnahnya ataupun ajaran para ulama kita, kita mendoakan para pemimpin kita. Dan ingat sekali lagi, maknanya ialah kalau umpamanya pada hari ini ada sebuah negara Islam umpamanya dipimpin oleh seorang yang zalim, maka mereka tetap meminta kepada Allah, ya Allah perbaiki pemimpin kami, karuniakan kepada kami pemimpin yang soleh, yang adil. Seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menggantikan pemimpin yang zalim ini, Allah berikan kepada mereka pemimpin yang soleh. Maka inilah sunnahnya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahmakumullah. Hendaknya para khatib ya selalu berdoa kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita para pemimpin yang saleh, yang adil. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga jaga negara kita, negeri kita ini, bangsa ini daripada kehancuran dan kerusakan. Wallahu taala a'lam.